Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyakit asma. Penyakit asma ini adalah penyakit paru-paru yang kronis yang ditandai dengan adanya peradangan dan penyempitan jalan nafas yang terjadi berulang, yang dikenal dengan serangan asma. Jadi ketika seseorang itu mengalami serangan asma, dia akan merasakan sesak nafas, terus ada batuk kering, dan sangat sulit ekspirasi atau mengeluarkan nafas, sehingga sering terdengar suara wheezing atau mengi, seperti yang nih, gitu. Pada saat kita bernafas, udara itu kan akan masuk melalui hidung atau mulut, masuk ke faring, kemudian ke laring, dan masuk ke trakea. Nah, trakea ini nanti akan bercabang menjadi bronkus kiri dan kanan. Percabangan pertama itu disebut primary bronkus, yang nanti akan terus bercabang menjadi secondary bronkus, kemudian terus bercabang lagi menjadi tertiary bronkus, dan bercabang lagi sampai menjadi bagian yang kecil yang disebut bronkiolus. Nah, bronkiolus ini nanti ujungnya itu akan menjadi alveolus. Jadi berhubungan langsung dengan alveolus, yaitu di mana alveolus ini adalah tempat pertukaran gas antara alveolus dan pembuluh darah kapiler. Jadi oksigen yang tadi masuk dan berada di alveolus itu akan masuk ke pembuluh darah, sementara karbon dioksida yang ada di pembuluh darah itu akan masuk ke alveolus, kemudian akan dikeluarkan dari tubuh. Nah, pada saat serangan asma, nanti akan terjadi peradangan dan juga edema itu pada bronkiolus dan bronkus. Gambar ini menunjukkan struktur anatomi dari jalan nafas. Ini yang kita ambil adalah bronkiolus ya. Jadi dinding dari bronkiolus itu terdiri dari lapisan mukosa dan submukosa. Lapisan mukosa itu adalah ini lapisan yang paling dalam, yang langsung berhubungan sama lumen atau jalan nafasnya. Nah, lapisan mukosa itu terdiri dari sel epitel dan lamina propria. Kita lihat sel epitel ini yang ada ijo-ijonya. Ini adalah rambut-rambut halus atau silia. Nanti fungsinya kita bahas setelah ini. Dan juga sel epitel ini mempunyai sel goblet yang fungsinya nanti untuk menghasilkan mukus. Nah, setelah itu ada lapisan submukosa. Nah, lapisan submukosa ini dia terdiri dari otot polos yang bisa berkontraksi dan juga relaksasi. Nah, ini gambaran lebih detail lagi mengenai dinding jalan nafas kita. Jadi bagian dalam jalan nafas itu, dindingnya itu terdiri dari lapisan mukosa. Lapisan mukosa itu terdiri dari sel epitel yang nanti mengandung rambut-rambut halus atau silia dan juga sel goblet. Sel goblet ini fungsinya untuk menghasilkan mukus atau lendir. Nah, ketika ada partikel debu atau benda asing kecil yang lain masuk ke dalam jalan nafas, maka oleh mukus ini akan ditangkap, kemudian bersama-sama dengan rambut-rambut halus itu tadi akan digerakkan ke atas untuk bisa keluar dari jalan nafas. Jadi dibatukkan atau ditelan gitu. Makanya ketika kita kena debu biasanya kita akan batuk-batuk. Nah, apabila lendir atau mukosa tadi ini menangkap sel patogen, jadi sel patogen itu sel yang berbahaya bagi tubuh seperti virus atau bakteri. Nah, itu akan mengaktifkan sistem imun tubuh. Nah, setelah lapisan mukosa, ada lapisan di luarnya yaitu submukosa. Nah, lapisan submukosa dinding jalan nafas ini terdiri dari otot polos. Nah, karena dia otot polos, dia bisa berkontraksi dan berelaksasi untuk mengatur ukuran saluran nafas. Nah, sebelum kita masuk kepada patofisiologi yang lebih detail dari terjadinya asma, ini kita lihat bahwa pada jalan nafas yang normal, ini jalan nafasnya atau lumennya itu terbuka lebar gitu. Jadi oksigen, karbon dioksida, udara itu bisa masuk keluar masuk dengan bebas gitu, dengan bagus gitu. Nah, pada keadaan asma terjadi 3 hal. Yang pertama, tadi otot polos yang membentuk dinding jalan nafas itu berkontriksi atau dia itu mengecil gitu. Kontriksi itu artinya mengecil gitu ya. Nah, kemudian yang kedua,
dinding jalan nafas tadi itu dia edema atau mengalami peradangan sehingga bengkak yang semakin menambah sempitnya jalan nafas. Yang ketiga, terjadi peningkatan produksi mukus. Nah, mukusnya menjadi lebih kental, lebih banyak, semakin lagi mempersempit jalan nafas. Jadi itu tadi ya, pada saat asma itu terjadi 3 mekanisme selular yang menyebabkan bernafas itu menjadi sangat sulit, yaitu adanya kontriksi bronkiolus atau bronkius atau dinding jalan nafas, edema jalan nafas, dan juga peningkatan produksi mukus. Penyebab asma. Jadi penyebab asma itu secara pasti memang tidak diketahui, tapi diperkirakan adanya interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Jadi memang ditemukan ada gen tertentu yang berkaitan dengan resiko timbulnya asma. Kemudian riwayat asma dalam keluarga itu juga meningkatkan resiko seseorang itu terkena asma. Misalnya orang tua ada riwayat asma, maka anaknya itu ada risiko lebih besar untuk mengalami asma dibandingkan dengan anak atau orang yang di keluarganya tidak ada riwayat asma. Nah, untuk faktor lingkungan yang menyebabkan asma, ada yang dikenal dengan hygiene hypothesis. Walaupun hipotesis ini memang tidak diketahui bagaimana terjadinya secara pasti gitu. Tapi dikatakan bahwa seorang anak yang tumbuh di lingkungan yang terlalu steril, ini menyebabkan sistem imunnya itu kurang terlatih karena kurang terpapar zat patogen seperti karena terlalu steril ya, terlalu bersih, itu kurang ada virus atau bakteri, maka sistem imunnya itu tidak terlatih. Nah, ini akan menyebabkan di kemudian hari anak ini lebih beresiko untuk mengalami asma. Ada juga faktor resiko yang lain, seperti misalnya lahir dalam keadaan prematur, lahir dari ibu yang ketika melahirkan itu ibunya itu usianya sangat muda, kurang dari 20 tahun, atau lahir dari ibu yang ketika dalam masa hamil itu mengalami kekurangan vitamin D. Nah, untuk faktor resiko lain yang biasanya ini menimbulkan asmanya itu muncul ketika sudah dewasa gitu. Jadi seperti terkena polusi, merokok, dan juga bekerja di lingkungan yang banyak polusinya gitu, seperti di pabrik mungkin atau bekerja di luar yang terpapar udara dan debu yang kotor. Nah, mungkin ada seseorang yang tidak pernah punya asma gitu, tapi setelah minum aspirin itu tiba-tiba timbul serangan asma. Nah, jadi ada kondisi yang dinamakan aspirin exacerbated respiratory disease, atau aspirin yang menyebabkan timbulnya penyakit paru, termasuk asma. Jadi biasanya pasien itu datang dengan gejala asma setelah diberikan obat aspirin, mungkin karena punya hipertensi ataupun penyakit jantung koroner. Nah, setelah minum obat aspirin tersebut, pasien mengalami serangan asma gitu. Jadi memang aspirin atau obat NSAID yang lain, NSAID itu obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen gitu. Ini kerjanya itu di dalam tubuh menghambat enzim siklooksigenase 1 atau COX-1. Nah, dengan dihambatnya enzim ini akan terjadi peningkatan lekotrin di dalam tubuh yang menyebabkan bronkospasm dan obstruksi nasal, sehingga bisa menyebabkan gejala serangan asma. Nah, sekarang kita masuk kepada patofisiologi dari terjadinya asma. Jadi, reaksi serangan asma itu dibedakan menjadi 2. Jadi ada atopik asma atau alergik asma, atau asma yang merupakan reaksi alergi, dan juga non-atopik atau non-alergik asma. Yang paling banyak ditemukan itu adalah yang pertama ini, yang disebut atopik asma atau alergik asma. Nah, pada atopik asma atau asma yang disebabkan karena reaksi alergi, prosesnya seperti ini. Jadi ada alergen, misalnya debu, bulu binatang tertentu atau serbuk tertentu yang masuk ke dalam jalan napas seseorang yang sensitif. Jadi seseorang yang
mempunyai kecenderungan mengalami asma gitu. Nah, benda yang harusnya tidak bahaya ini dianggap bahaya gitu, dianggap ini adalah zat asing yang berbahaya. Nah, ini akan mengaktifkan sistem imun. Jadi sel-sel terdepan seperti makrofag, sel dendritik ini akan menangkap benda asing tersebut dan menghancurkannya melalui proses yang disebut fagositosis. Nah, fagositosis ini akan menyisakan fragmen dari benda asing tersebut yang disebut antigen. Nah, antigen ini kemudian akan selanjutnya mengaktifasi sel-sel imun tubuh yang lain, seperti Th2 cell, dia akan mengeluarkan mediator inflamatori sitokins yang disebut interleukin, yang selanjutnya akan mengaktifasi sistem imun yang lain juga. Contohnya ada interleukin 5, dia akan mengaktifasi eosinofil supaya lebih aktif, produksinya lebih banyak untuk sama-sama menghancurkan antigen yang masuk tadi. Nah, interleukin 4 dan 13 ini akan mengaktifasi sel B menjadi plasma sel. Ini prosesnya di limfoid, di nodus limfo. Nah, plasma sel ini nanti akan membentuk antibodi yang spesifik terhadap antigen yang masuk tadi. Nah, disebut sebagai imunoglobulin E. Imunoglobulin E ini nanti akan menempel pada mast cell. Mast cell itu berada di lapisan mukosa seluruh jalan nafas gitu. Nah, proses pembentukan antibodi terhadap antigen yang masuk tadi dan menempelnya antibodi tersebut pada mast cell ini disebut sensitisasi. Jadi pada paparan pertama ini memang biasanya tidak ada gejala gitu, tapi kita sudah ada antibodinya, sudah ada imunoglobulin E-nya. Nah, pada paparan selanjutnya ini akan menimbulkan reaksi imun yang cepat sebagai reaksi untuk melindungi tubuh gitu. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya pada beberapa saat kemudian, beberapa minggu kemudian, orang tersebut terkena antigen yang sama, misalnya debu atau binatang yang sama. Nah, ini akan langsung dihadapi oleh imunoglobulin E yang ada pada mast cell. Nah, ini secara cepat akan menghasilkan reaksi inflamasi dengan pengeluaran histamin dan leukotrienes. Nah, histamin ini nanti yang akan menyebabkan peradangan, inflamasi pada bronkus dan bronkiolus. Sementara leukotrien ini akan menyebabkan bronkospasme dan kontriksi pada bronkiolus. Maka reaksi ini, peradangan ini akan terjadi lebih cepat gitu. Nah, reaksi inflamasi yang difasilitasi oleh imunoglobulin E ini disebut type 1 hypersensitivity. Pada asma yang non-atopik atau asma yang bukan reaksi alergi, ini biasanya berhubungan dengan infeksi jalan nafas atau infeksi pada paru-paru dan juga polusi udara gitu. Jadi ketika patogen, virus atau bakteri masuk ke jalan nafas, ini juga akan menimbulkan reaksi sistem imun di dalam tubuh dan menyebabkan inflamasi pada jalan nafas tersebut. Nah, adanya inflamasi jalan nafas yang merupakan proses tubuh itu untuk menghancurkan patogen, ini juga akan menyebabkan kerusakan pada dinding epitel itu. Nah, kerusakan ini akan juga mengenai serabut saraf vagus yang ada di situ. Nah, sehingga serabut saraf ini menjadi sangat sensitif gitu. Jadi ketika selanjutnya ada udara dingin misalnya atau asap rokok ataupun stres gitu karena terlalu capek misalnya, ini akan menjadi lebih gampang sensitif gitu, menjadi lebih mudah untuk bereaksi dan menyebabkan bronkospasme gitu. Nah, karena pada reaksi inflamasi ini pada non-atopik asma ini tidak melibatkan imunoglobulin E, maka ini tidak termasuk reaksi alergi. Nah, gejala asma itu biasanya itu muncul secara bertahap gitu, biasanya dimulai dengan batuk kering gitu. Jadi setelah terpapar, trigger atau yang biasanya menyebabkan asma itu timbul batuk kering. Kemudian dilanjutkan dengan, karena adanya penyempitan jalan nafas, itu keluarlah suara wheezing gitu. Wheezing itu mengi itu terutama pada saat mengeluarkan nafas. Dan karena jalan nafasnya mengecil, itu bisa kita perhatikan adanya perpanjangan waktu pengeluaran nafas atau waktu untuk ekspirasi. Kemudian
eee, setelah beberapa waktu gejala itu terus, berlanjut menjadi sesak. Nah, karena sesak ini biasanya pasien itu atau orang dengan asma itu biasanya untuk mengkompensasinya, nafasnya jadi lebih cepat dan susah untuk bicara, secara full gitu kalimatnya. Nah, lama-kelamaan apabila, asma ini tidak ditangani dengan cepat gitu, bisa terjadi penurunan oksigen dalam darah yang signifikan sehingga bisa menyebabkan sianosis. Sianosis itu kebiruan pada bibir, pada wajah, pada tangan yang menandakan penurunan kadar oksigen di dalam darah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai terapi atau manajemen asma. Nah, karena asma ini merupakan penyakit inflamasi yang kronis gitu, inflamasi jalan nafas yang kronis, maka terapinya dibedakan pada saat serangan asma itu terjadi dan terapi jangka panjang untuk mencegah supaya tidak terjadi serangan. Nah, pada saat serangan asma, ini terutama pada dewasa ya, karena pada anak tentu saja memerlukan penyesuaian dosis. Jadi pertama yang harus diberikan itu adalah bronkodilator. Misalnya salbutamol 2,5 miligram melalui nebulizer gitu. Jadi salbutamol ini adalah bronkodilator, dia golongan beta adrenergic agonis gitu. Nah, bisa juga diberikan obat yang lebih kuat lagi seperti Combifen atau Atrofen. Jadi obat ini mengandung dua jenis bronkodilator yaitu salbutamol dan ipratropium bromida. Jadi keduanya ini adalah bronkodilator. Yang salbutamol tadi agonis beta adrenergic, yang ipratropium ini adalah golongan short acting muscarinic antagonis. Dua-duanya menyebabkan dilatasi bronkus sehingga bisa oksigen itu bisa masuk kembali. Nah, apabila sudah diberikan nebulizer tapi kondisi pasiennya tidak membaik, biasanya memang memerlukan pemberian kortikosteroid sistemik. Jadi biasanya diberikan kortikosteroid intravena, misalnya dexamethasone 1-2 mg intravena atau juga prednison. Ini bisa tablet. Tapi biasanya kalau di IGD kita memberikannya melalui yang intravena. Nah, apabila saturasi oksigen pasien itu kurang dari 95%, kita harus memberikan oksigen melalui nasal kanul sebanyak 1-2 liter per menit gitu. Nah, intinya kita harus mempertahankan saturasi oksigen itu di atas 90% gitu. Jadi kalau turun banget sampai di bawah 90, mungkin oksigennya harus diberikan melalui simple mask gitu 4-6 liter per menit. Tapi biasanya pasien asma itu datang dengan saturasi oksigen 90-an sehingga kita harus berikannya melalui nasal kanul 1-2 liter. Nah, pada serangan asma berat, pasien itu bisa sampai mengalami penurunan kesadaran karena oksigen terus menurun, oksigennya tidak bisa masuk gitu, saturasi oksigennya juga bisa terus menurun, bahkan bisa menjadi asidosis respiratorik. Bisa juga pasiennya mengalami gagal nafas. Nah, pada kondisi yang berat seperti ini, tentu saja terapi lanjutan itu dibutuhkan. Pasien bisa memerlukan terapi lanjut seperti pemasangan intubasi ataupun eh, apa pemberian ventilasi buatan baik yang invasif maupun non invasif. Nah, untuk serangan asma pada anak itu sama, jadi harus diberikan bronkodilator. Ya, biasanya sama golongannya beta 2 agonis. Untuk dosisnya biasanya disesuaikan sesuai dengan berat badan anak tersebut. Jadi nanti mengikuti dosis yang diberikan oleh dokternya. Nah, sama diberikan melalui nebulizer atau bisa juga dengan alat yang seperti ini. Ini namanya MDI dengan spacer. Jadi meter dose inhaler ditambah spacer ini. Jadi memang karena anak itu susah ketika kita pasangkan nebulizer, biasanya ini lebih simple gitu. Jadi biasanya dipilih alat ini untuk pemberian inhalasi pada anak yang mengalami serangan asma. Nah, terapi asma jangka panjang ini merupakan terapi yang sangat penting bagi pasien-pasien yang memang mempunyai riwayat asma.
gitu supaya tidak terjadi serangan asma, apalagi serangan asma yang berat. Jadi yang pertama, pasien itu harus diberikan pengetahuan mengenai faktor pencetus, apa yang membuat dia itu serangan asmanya muncul gitu. Nah, itu harus dihindari. Kemudian tanda dan gejala dini asma gitu, itu seperti batuk kering yang tiba-tiba datang atau batuk terutama pada malam atau pagi hari gitu. Nanti setelah ini kita akan membahas ada suatu kuesioner yang bisa mengenali bahwa gejala asma pada pasien itu terkontrol atau tidak gitu. Nah, kemudian pasien juga harus bisa menggunakan obat pereda dan pengontrol asma. Jadi pada terapi jangka panjang itu obat dibedakan menjadi dua, obat pereda asma yaitu untuk meredakan gejala pada saat serangan asma itu muncul, dan ini kalau atau gejala itu sudah hilang, ini maka obat ini tidak perlu diberikan lagi. Itu tadi contohnya sama ya, bronkodilator. Obatnya Ventolin yang isinya salbutamol spray gitu. Jadi dia bisa langsung di-spray ke mulut gitu. Nah, pasien itu harus tahu cara menggunakan ini. Nah, jenis obat yang kedua yaitu pengontrol asma. Jadi ini isinya kortikosteroid ya. Jadi ini untuk meredakan inflamasi kronik di saluran nafas. Jadi akan menekan hiperaktivitas bronkus gitu. Jadi isinya seperti Flixotid ya, ini kortikosteroid inhalasi. Atau juga ada obat yang gabungan kortikosteroid dan long acting bronchodilator. Jadi biasanya nanti dosisnya akan ditentukan oleh dokternya selama beberapa bulan pertama, lihat gejalanya, kemudian akan dikurangi apabila gejalanya membaik. Ya, jadi intinya pada terapi asma yang jangka panjang, obat itu dibedakan menjadi dua. Ada obat pereda asma, pereda gejala asma yang hanya digunakan apabila timbul gejala, dan pengontrol asma. Ini biasanya digunakan secara dalam jangka waktu tertentu, walaupun sedang tidak ada gejala. Nah, ini tadi yang saya singgung mengenai asma control test, jadi semacam kuesioner yang biasanya diberikan beberapa minggu sekali gitu kepada pasien gitu supaya pasien itu bisa tahu apakah asmanya terkontrol apa tidak, apakah ada peningkatan gejala asma ataupun asmanya baik-baik saja gitu, tidak ada tanda-tanda akan terjadi serangan asma gitu. Jadi ini ada 5 pertanyaan yang bisa dijawab oleh pasien, kemudian dituliskan skornya di sini gitu. Misalnya dalam 4 minggu terakhir, apakah asma itu bisa mengganggu atau tidak? Kalau sepanjang waktu berarti 1 ya. Jadi kita taruh di sini 1. Diisi selanjutnya 5 pertanyaan ini. Nah, apabila skor yang dimiliki oleh pasien itu kurang dari 19, maka asmanya itu tidak terkontrol gitu. Nah, apabila skornya 20 sampai 24, asmanya terkontrol. Apabila 25, terkontrol penuh gitu. Nah, yang perlu diperhatikan apabila terjadi penurunan skor dari waktu ke waktu. Itu yang harus diperhatikan.